Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suparman, guru SMA Negeri 2 Sumber Baristo. Pada hari ini tanggal 6 Oktober 2022, saya akan melakukan uji kinerja di SMA Negeri 5 Andreka dengan mode pembelajaran problem based learning tipe Stray to Stay. Selamat menikmati. Dan selamat siang. Gimana perasaannya? Ini sudah mau. Baik. Saya harap semuanya yang di belakang isi dulu di depannya. Nah, jangan terpencet, tidak bagus kelihatan. Kemudian barangkali yang masih di luar mungkin tidak teruskan lagi Bu ya, karena sudah terlambat beberapa menit. Sudah ada berapa menit? Sudah ada 10 menit. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Ya. Biasanya siapa yang memimpin doa? Adelia Putri, Adriansa, Agung Irawan, Alika Dwi Ramadhani, Amelia Wulandari, Alun Mukarram, Asdar, Aswar Mansur, Aulia Agustina Ningsi, Asikri mana? Asila Ipa, Berdirawan, Isan Abdullah, Indriani Putri, minggu lalu kan saya menggunakan media gambar juga ya, dan minggu lalu ya, dan kita amati gambar, kemudian nanti akan memberikan pendapat tentang apa yang Anda amati, kemudian nanti memberi suatu kesimpulan bahwa hal itu dan kita akan belajar. Oke? Kira-kira ada yang ingin berpendapat tentang gambar ini? Yang mana? Oke, yang mana? Oh, ini yang pertama. Ini antri di ATM. Ya, masyarakat antri di ATM. Kira-kira kalau masyarakat antri di ATM itu apa tuh? Antri di bank. Apa? Mengambil uang. Ya, mengambil uang. Oke, bisa. Benar ya? Ada pendapat yang lain? Menabung. Kalau antri di bank berarti dia menabung. Yang lain? Ada pendapat yang lain? Meminjam uang, menabung, meminjam uang, mengambil uang. Kira-kira yang ada lagi pendapat yang lain?
Hah? Jadi sorry. Mendapatkan bantuan dari pemerintah. Aplaus dulu untuk sekarang pertanyaannya, kira-kira kalau orang tua kita yang biasanya jadi kita yang sudah tua, dia pergi ke bank, biasanya kan ada program pemerintah tuh ya. Apa namanya biasanya di masyarakat? Bantuan langsung tunai. Apalagi biasanya kan banyak ya. PKH. Program keluarga harapan. Ya, apalagi kira-kira? Hah? Apa kan? Apa penjelasan maksud? Oh, ini gambar. Ini kan menggambarkan ada palu ya. Biasanya kalau menggambarkan itu berarti ini berbicara tentang undang-undang biasa dalam masyarakat disebut apa? Peraturan. Undang-undang IT. Apa itu IT? Informasi dan teknologi. Sekarang bertanya, kira-kira kenapa mesti ada undang-undang IT? Kan banyak undang-undang ya. Ada undang-undang tentang bagaimana kriminalitas tentang pembunuhan, bagaimana tentang korupsi, dan sekarang yang paling booming adalah undang-undang tentang IT. Ya, apa latar belakangnya sehingga undang-undang IT dimunculkan? Karena banyaknya apa? Banyaknya kasus. Banyaknya pelanggaran pada bidang informasi dan teknologi. Contohnya apa? Apa? Kebocoran data. Ada kasus sekarang yang namanya apa? Yoga. Oke, cerdas. Aplaus dulu. Itu. Coba sederhananya ceritakan dulu tentang gambar ini. Nomor 2 yang mana? Ini 3 ya. Baru ini. Iya. Siapa laki-laki? Biasanya kan perempuan yang bertanya, laki-laki yang menjawab. Nanti jadinya kan laki-laki kebanggaan perempuan. Oke? Silakan. Nah, saya bisa menjawab. Sempat nanti bisa menjawab, nanti diterima cintanya. Ya, siapa yang bisa menjawab? Siapa namanya? Bisa menjawab Arun? Tidak Pak. Anda tidak ya. Gambar 2. Siapa yang bisa berkomentar? Siapa yang bisa berkomentar? Gambar 2. Ini gambar yang pertama. Keluarga yang sehat sampai tua. Karena apa? Karena hindari yang namanya narkoba. Oke, hapus dulu. Beberapa gambar yang ada di sini, ada kredit usaha rakyat, masyarakat antri mengambil bantuan sosial seperti PKH, kemudian keluarga yang sehat karena terhindar dari narkoba, ya. Kemudian ada undang-undang IT. Jadi hari ini kita akan belajar tentang apa? Apa yang kira-kira yang kita ingin belajar hari ini? Masalah sosial. Yang lebih spesifiknya lagi adalah pencegahan masalah sosial. Atau bahasa yang paling bagus lagi tadi. Apa? Pemecahan
Oke, hapus dulu. Luar biasa. IPS 1 luar biasa ya. Jadi pembelajaran hari ini adalah indikatornya adalah menganalisis pemecahan masalah sosial. Jadi tujuan kita belajar adalah untuk menganalisis masalah sosial. Jadi pembelajaran dikatakan berhasil jika peserta didik mampu menganalisis pemecahan masalah sosial. Oke, sudah paham tujuannya ya? Kenapa? Karena tidak paham tujuannya seperti orang gila ya. Apa itu sekolah? Ada kata-kata motivasi yang saya ingin keluarkan sangat singkat dan kadang orang jadikan status ya. Manjada wajada. Apa dia? Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil atau mendapatkan hasil. Jadi saya harap dalam pembelajaran kali ini kita semua bersungguh-sungguh agar kelak kalian akan menjadi anak yang pintar dan dapat sukses meraih cita-citanya. Oke ya? Oke. Ya. Oke, angka yang sama berkumpul. 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3. 2. Masalah kriminalitas. Ada diperhatikan di dalam LKPD tersebut ada pertanyaan. Silakan dijawab. Setelah dijawab, kemudian dipelajari jawabannya. Setelah dipelajari, nanti ada 2 orang yang tinggal menjelaskan dan yang lainnya keliling mencari informasi di kelompok yang lain. Sungguh Hasan Rai. Kalau ditinggi kan.
Soal pendidikan. Contoh sederhana kayak misalnya beda sepak ya bukan Iya. Asrama, Kayak SMK. kampus. Dia baru sampai kampus ini, kita kampus ini. Yang ada di daerah. iya sama Udah 25 tahun deh. Umul. cocok dia daerah saya daerah mulai dari sekolah dan tinggi kesehatan terus gesoknya Cari ini. Apa-apa. HIV dan atau AIDS merupakan masalah yang hanya bisa dilakukan secara bersama-sama. Semua sektor harus bahu-membahu untuk menyelesaikan pekerjaan besar ini, ujar Hermin, Lan Banyuwangi. Menurut Hermin, rutin bersama melakukan penyembuhan narkoba di lingkungan sekolah dan desa. Tujuan kami tidak lain. Apakah penyelesaian masalah narkoba yang berdasarkan pada artikel tersebut termasuk metode preventif atau metode represif? Demikian alasannya. Pendapat kami, artikel tersebut termasuk metode preventif karena kita harus mengetahui penyebab utama terjadinya peredaran narkoba, sehingga harus dilakukan penelitian mendalam. Kedua, karena hal tersebut dilakukan di daerah menjadikan contohnya tidak karena dilakukan tidak. Ya udah lah. Halo guys. Pemecahan masalah kesenjangan sosial. Akarta Kompas, berbagai kalangan menilai persoalan kesenjangan yang masih lebar di tanah air bisa dikurangi dengan pembangunan infrastruktur yang terkait dengan logistik dan konektivitas. Kesenjangan juga perlu diatasi dengan perbaikan sektor pendidikan dan kesehatan. Guru Besar Emirat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia FEB UI Emil Salim dalam acara penganugerahan penghargaan Milan Arya Aditama di FEB UI Depok Kamis tanggal 2 bulan 6 mengatakan pembangunan infrastruktur ekonomi, pendidikan dan kesehatan akan mengurangi kesenjangan. Sebelum diberikan persoalan kesenjangan masih menjadi tantangan besar dalam mewujudkan dan membumikan nilai-nilai Pancasila. Perdebatan ini muncul terkait hari lahir Pancasila yang diterapkan pemerintah pada 1 Juli 1945. Selama ini pembangunan di ketiga bidang ini masih terfokus di Pulau Jawa dan Sumatera sehingga masih tertimpang dibanding dengan wilayah lain. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi di Pulau Jawa terutama Indonesia bagian timur perlu menjadi prioritas. Nomor 1, dari artikel di atas, upaya yang harus dilakukan dalam mengatasi kesenjangan antara Pulau Jawa dengan Indonesia Timur adalah dengan membangun infrastruktur
infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Apakah upaya pemerintahan tersebut dalam memecahkan masalah tersebut merupakan metode preventif atau represif? Pembukaan alasannya. 2. Berikan contoh-contoh pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan di daerahmu. Jawab. Jawaban gitu lah. Upaya pemerintah dalam mengatasi kesenjangan sosial ialah pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan, yang dimana upaya pemerintah tersebut termasuk dalam metode represif karena sudah apa? Mau video? Masalah sosial, metode represif yakni masalah sosial sudah terjadi, yang dimana pembangunan tersebut hanya terfokus pada Kepulauan Jawa dan sekitarnya. Berikan contoh-contoh pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan di daerahmu. Contoh pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan yakni misalnya sekolah, mulai dari sekolah dasar sampai ke tingkat atas atau SMP. Oke, silakan. Perhatikan kelompok lain, perhatikan. Silakan. Oke. Menurut analisis kelompok kami, berdasarkan upaya pemerintah dalam mengatasi masalah cybercrime dengan menghadirkan undang-undang IT dan melakukan pemblokiran status porno, apakah upaya yang dilakukan pemerintah merupakan metode preventif atau metode represif? Bukan alasannya. Upaya yang pertama ialah hadirnya undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik atau IT di Indonesia. Dan alasannya bisa digunakan secara efektif untuk mencegah adanya serangan siber. Namun yang ditunjukkan kepada khalayak undang-undang tersebut hanyalah sebagai alat untuk membungkam. Upaya yang kedua ialah pemerintah sudah melakukan pemblokiran pada situs porno atau situs berita hoax. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk metode preventif atau metode represif. Tadi kan menutup situs-situs porno. Apakah itu metode preventif atau metode represif? Metode preventif. Alasannya? Karena mencegah suatu kriminalitas. Oke, benar. Kita lihat yang dilakukan dengan membangun infrastruktur perekonomian dan pendidikan adalah metode preventif. Ya. Alasannya tadi katakan bahwa apakah sudah tepat atau ada yang bisa komentar tentang itu? Silakan. Apakah sudah benar metode yang digunakan preventif atau metode represif? Metode Ya, silakan. represif. Kenapa? Karena penanggulangan dengan pola setelah terjadi tindakan. Oke, benar ya. Aplaus. Tidak membuat seorang individu atau kelompok Oke, kalau kriminalitas adalah perbuatan jahat apa? Jakarta. Suatu tindakan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma atau melanggar hukum yang dapat dipidanakan. Ya Pak, dipidanakan dalam arti dipenjara, seperti membunuh, ya, memperkosa, ya, merampok dan sebagainya. Nah sekarang, jadi metode pemecahan masalah sosial ada dua ya. Metode apa?
Dua adalah metode represif. Kalau preventif atau bahasa sederhana adalah berarti tindakan dilakukan sebelum masalah terjadi. Kalau represif adalah penanggulangannya adalah masalah yang terjadi. Nah, sekarang kira-kira pertanyaannya lagi, siapa kira-kira yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah sosial? Pihak-pihak yang terkait. Pihak-pihak yang terkait. Contohnya, Pemerintah. pemerintah. Makanya pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan, kebijakan yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Gunanya untuk apa? Itu masalah masyarakat. Seperti apa? Menciptakan undang-undang, ya, merancang undang-undang untuk yang keluarga miskin berikan PKH, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, ada lagi namanya KUR, kredit usaha, ada lagi namanya UB, kelompok usaha besar. Ada problem mana? Jawabannya perhatikan jawabannya. Oh ya sudah batal begitu. Oke, kedua. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah sosial dengan cara memberikan perlakuan sebelumnya atau mencegah agar masalah sosial tersebut terjadi disebut A. Preventif, B. Represif. Tulis bukan katangan. Tulis. Oke, sudah. Yang jawab B siapa? Jawab B. Yang jawab B siapa? Represif. A. Preventif, B. Represif. Yang jawab B. B. Yang menjawab B mana? Yang menjawab A mana? A. Yang menjawab B silakan duduk. Jadi yang masih begitu, yang masih bisa diangkat. Oke, B. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah sosial setelah masalah sosial terjadi disebut A. Preventif, B. Represif. A. Sudah? Yang menjawab A siapa? Preventif. B. Represif. Yang menjawab B. Represif siapa? Yang menjawab A silakan dulu. Yang menjawab B. Yang menjawab A silakan dulu. Nomor 4. Program Keluarga Harapan disingkat titik-titik. Program Keluarga Harapan disingkat. Sudah? Perlihatkan jawabannya angkat. Itu mana jawabannya? Yang ini mana jawabannya? Duduk kamu. Oke, nomor 6 ya. 5. Kartu Indonesia Sejahtera diberikan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah A. Kemiskinan, B. Ketidakadilan, C. Kriminalitas. B. Jangan jawab. Tulis saja, tulis. Jangan. Yang menjawab C siapa? C.
Yang menjawab B. Yang menjawab A. Oke. Yang menjawab A silakan berdiri. Oh, oke, tepuk tangan. Oke, sekarang siapa yang tadi? Maka sekarang ada beberapa yang saya nilai jangan kuali enggak? Karena dia belum menutup. Oke, sekarang yang menjadi yang saya lihat yang banyak berargumentasi tentang jawaban-jawaban saya adalah Alika. Silakan Alika, ini hadiah sama Alika ya. Oke, sekarang yang ranking 1 siapa? Ranking 2. Ranking 2 ya. Berarti Ada siswa. oke, yang paling aktif tadi saya lihat di dalam proses pembelajaran adalah oke, ada yang paling pegang pertanyaan tadi serius pertanyaan kamu satu ya, sama Iya. Saya. tahan dulu ya. Sampai pada ujung pembelajaran dan saya sangat bersyukur sudah banyak yang memahami materi ya. Oke. Dan harapan saya silakan belajar lagi di rumah, jangan berhenti untuk belajar dan tetap belajar ya. Dan selanjutnya kalian akan belajar tentang apa ibu ini? Tentang apa ini? Apakah evaluasi atau belajar tentang apa nanti? Selanjutnya nanti akan ada pembelajaran selanjutnya adalah ulangan harian tentang masalah sosial. Tapi saya ingin bertanya dengan jujur ya, apakah pembelajaran yang seperti ini kalian merasa senang atau tidak? Jujur? Alhamdulillah, saya ucapkan banyak terima kasih banyak. Oke, sekarang mungkin baiknya barangkali sebelum kita pulang ya, bagusnya kita berdoa, kemudian salam, kemudian saya ingin kita berjabat tangan dan ambil foto bersama. Pimpin doa dulu untuk Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita baca doa seraya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Doa dimulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persembilan selesai, jam tersebut dimulai. Jam ke-9 selesai, jam ke-10 dimulai. Pulang period stop, tekan period start. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut pendapat saya, model pembelajaran problem-based learning tipe to stay to try sangat menarik karena pembelajaran berpusat pada siswa yang dapat meningkatkan motivasi belajar serta dapat meningkatkan keterampilan berpikir kreatif dan kritis pada peserta didik. Model pembelajaran seperti ini sangat menginspirasi saya dan insya Allah kedepannya saya akan menerapkan model pembelajaran ini terhadap
siswa-siswa yang lain, dan saya sangat berterima kasih kepada Bapak Suparman.